Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Risna Ulina Pandiangan, NIM 1703000018, angkatan tahun 2017. Program studi Sistem Informasi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STEM IGICI 2020. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dedi Rahmana Bibi Eskom Mkom. Yang saya hormati juga Bapak Dasri Raldo sebagai Kepala Program Studi, dan yang saya hormati juga seluruh staf dosen STEM IGICI Batam, dan yang saya sayangi juga seluruh teman-teman saya yang saya sayangi. Adapun pada saat kesempatan ini saya akan membacakan ataupun mempresentasikan yaitu laporan PKL saya, yang dimana judulnya yaitu Rancang Bangun Sistem Informasi Pengambilan Nomor Antrian Berbasis Web pada Bank CNB Niaga khususnya cabang Batam. Latar belakang masalah yaitu pemanfaatan teknologi sangat diperlukan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Salah satunya adalah permasalahan yang dirasakan oleh para bank CNB Niaga cabang Penuin Batam. Apalagi pada saat pembukaan rekening, biasanya nasabah memakan waktu yang cukup lama. Berdasarkan penelitian dan masalah yang sudah ada, maka muncullah gagasan utama peneliti untuk merancang suatu sistem informasi yang berbasis website yang akan membantu produktivitas Bank CNB Niaga khususnya cabang Penuin Batam. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana rancangan sistem informasi antrian yang bisa memberikan informasi jumlah nasabah yang antri. Yang kedua, bagaimana rancangan sistem informasi antrian yang dapat melakukan booking antrian melalui website. Yang ketiga yaitu bagaimana memodelkan sistem antrian yang dapat mengefisiensikan waktu pelayanan yang ada sehingga dapat memperkecil waktu tunggu nasabah. Batasan masalah. Yang pertama, sistem informasi yang dibangun berbasis website. Yang kedua, antrian merupakan first in dan first out. Yang ketiga, menyajikan informasi mengenai nomor antrian. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, membuat rancangan sistem informasi antrian yang akan menyajikan informasi mengenai jumlah antrian melalui website dan dapat melakukan pemesanan antrian melalui website. Yang kedua, mempermudah para nasabah atau calon nasabah dalam mengambil nomor antrian sesuai dengan waktu yang diinginkan. Yang ketiga yaitu untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk tidak mengikuti antrian yang terjadi di bank selama nomor urut yang dipesan belum waktunya untuk dilayani. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama itu memberikan kepastian kepada nasabah Bank CNB Niaga cabang Penuin Batam mengenai sistem pelayanan antrian yang sedang berlangsung. Yang kedua, Bank CNB Niaga cabang Penuin Batam memberikan layanan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, dengan merasakan kualitas pelayanan yang baik akan Bank CNB Niaga cabang Penuin Batam, yaitu untuk menarik perhatian setiap nasabah baru. Yang terakhir yaitu dengan adanya sistem antrian online secara langsung sehingga pelanggan tidak perlu lagi untuk berbaris untuk saling berdesakan. Kita masuk pada bab kedua yaitu landasan teori. Yang dibahas pada bab ini yaitu tentang rancang bangun. Yang kedua yaitu tentang sistem informasi, yang dimana yang dibahas itu yaitu tentang pengertian sistem informasi. Yang pertama itu tentang informasi yang mana didefinisikan bahwa informasi yaitu sekumpulan data yang sudah diolah dan dapat disajikan guna untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Sistem informasi yaitu perangkat keras atau perangkat lunak atau koneksi sumber data yang strategi serta tata cara yang tersusun rapi yang bertujuan untuk menyimpan, mengambil, mengubah atau memecahkan informasi dalam sebuah perusahaan. Yang selanjutnya yaitu tentang rekayasa perangkat lunak. Adapun tujuan rekayasa perangkat lunak yaitu yang pertama menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Yang kedua, sisi sponsor atau individu yang organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pembangunan perangkat lunak. Yang ketiga yaitu menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien. Yang selanjutnya menghasilkan perangkat lunak yang tepat dan waktu. Proses rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, model perangkat lunak di mana dibuat berdasarkan kebutuhan si pengguna atau software. Yang kedua, spesifikasi perangkat lunak. Yang ketiga yaitu desain implementasi sistem. Oke, kita masuk
pada definisi antrian yang merupakan sebuah sistem yang mencakup pelanggan yang datang dengan laju konstan atau bervariasi untuk mendapatkan pelayanan pada suatu fasilitas pelayanan. Yang selanjutnya yaitu karakteristik sistem pelayanan, yaitu adanya ukuran populasi kedatangan, adanya juga perilaku kedatangan nasabah. Terus kita masuk kepada karakteristik antrian, itu peraturan pelanggan yang mana yang barisan yang akan menerima pelayanan. Karakteristik pelayanan ini yaitu ada dua. Yang pertama yaitu desain sistem antrian, yang kedua yaitu distribusi waktu pelayanan. Bahasa pengurus program yang dipakai pada penelitian ini yaitu HTML dan PHP. Dan selanjutnya tentang kerangka kerja, yaitu bab 3 yang biasanya yang dibahas pada tahap ini yaitu mendeskripsikan masalah, yang kedua menganalisis masalah, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat perancangan sistem, terus pembuatan laporan. Objek penelitian, adapun objek penelitian peneliti yaitu di Bank CIMB Niaga khususnya cabang Penuin Batam. Data yang digunakan pada peneliti yaitu data primer dan data sekunder, serta model pengembangannya pada tahap ini yaitu dilakukan dengan melakukan model waterfall yang mengusulkan sebuah pendekatan perangkat lunak yang sistematik dan sekuensial yang dimulai dari tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisis. Yang selanjutnya yaitu gambaran umum perusahaan. Seperti yang kita ketahui yaitu Bank CIMB Niaga pertama kali didirikan pada tanggal 26 September 1955 sebagai bank swasta nasional. Pada tahun 1969 ketika sektor swasta Indonesia dilanda krisis, Bank Niaga mampu bertahan dan berhak memperoleh jaminan dari Bank Indonesia. Pada tahun 1976, Bank CIMB Niaga meluncurkan program kredit yaitu peminjaman bagi profesional seperti ahli teknik, dokter, dan sebagainya. 1981 sampai 1982, Bank CIMB Niaga menjadi bank pertama di Indonesia yang menerapkan sistem perbankan jaringan berbasis online. Adapun visi dan misi perusahaan Bank CIMB Niaga yang pertama menjadi pelaku perbankan syariah terkemuka di Indonesia dan regional. Yang kedua menjadikan Indonesia sebagai basis. Yang ketiga unggul dalam pengembangan bisnis dan akselerasi agenda integrasi ASEAN. Misinya yaitu yang pertama fokus pada visi 2015 yaitu akselerasi pengembangan bisnis, yang kedua penguatan kebijakan sumber daya, yang ketiga optimalisasi produktivitas. Tugas dan tanggung jawab staf Bank CIMB Niaga cabang Penuin Batam. Yang pertama itu ada area manager bertanggung jawab untuk mengontrol transaksi yang terjadi pada Bank CIMB Niaga, yaitu pada nasabah preferred atau nasabah yang prioritas yang jumlah saldonya tertentu. Yang kedua, seorang BM cabang bertanggung jawab untuk mengoordinasi atau mengawasi semua operasi cabang, termasuk rekrutmen staf, pelatihan, dan pengawasan mereka dalam mengatur strategi yang tepat untuk meningkatkan tingkat produktivitas dan kinerja untuk mencapai target keuangan cabang. Senior manager bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh transaksi nasabah yang memiliki deposito dan tabungan yang ada di bank. Yang keempat, Branch Operation Manager Service bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh transaksi nasabah. Yang kelima, teller bertanggung jawab untuk mengontrol seluruh transaksi keuangan. Yang terakhir yaitu customer service bertanggung jawab untuk menguasai seluruh produk bank secara detail. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebih kalau ada kesalahan dari tutur kata saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.